tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Seperti biasa, kalian persiapkan dulu buku pelajaran dan juga alat tulisnya serta buku catatannya sebelum pembelajaran ini dimulai. Agar nanti saat pembelajaran kalian dapat mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Baiklah, sekarang semuanya dipersiapkan dulu ya. Kalau sudah siap semua, kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 5, subtema 4, pembelajaran 6. Tema 5, subtema 4, pembelajaran 6. Menuliskan pengaruh musim hujan dan musim kemarau. Kalian telah mengenal musim di Indonesia. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim tersebut mengalami pergantian dalam 1 tahun. Kedua musim tersebut juga berpengaruh pada kehidupan. Berikut beberapa pengaruh kedua musim tersebut. Pengaruh musim hujan. Tanah menjadi subur. Persediaan air melimpah. Cuaca hujan sering terjadi. Udara menjadi dingin. Banjir sering terjadi. Tanah longsor sering terjadi. Pengaruh musim kemarau. Cuaca cerah sering terjadi. Banyak kegiatan dapat dilakukan di luar ruangan. Udara menjadi panas. Kekeringan sering terjadi. Banyak tanaman mati karena kekurangan air. Menuliskan manfaat hidup bersatu dalam masyarakat. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah dan di sekolah. Perilaku menunjukkan persatuan juga harus bisa kita terapkan dalam masyarakat. Berikut beberapa contoh perilaku menunjukkan persatuan dalam masyarakat. Kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Saling membantu dan kerjasama saat melakukan kerja bakti. Rukun dengan seluruh warga masyarakat. Membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Melakukan perilaku yang menunjukkan persatuan dalam masyarakat berarti telah menerapkan hidup bersatu dalam masyarakat. Tentunya, menerapkan hidup bersatu dalam masyarakat juga memiliki banyak manfaat. Manfaat hidup bersatu dalam masyarakat sebagai berikut. Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selesai dalam waktu cepat. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Disenangi warga masyarakat. Sudahkah kalian menerapkan hidup bersatu dalam masyarakat? Menyelesaikan masalah terkait pengurangan pecahan berpenyebut sama.
Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari menyelesaikan masalah terkait pengurangan pecahan berpenyebut sama. Coba sekarang kalian simak soal cerita berikut. Butin memiliki 25/30 bagian kue. Sebanyak 12/30 bagian kue diberikan kepada Ina. Berapa bagian sisa kue Butin? Coba sekarang kalian selesaikan soal cerita tersebut di buku catatan kalian. Selama kalian mengerjakan soal cerita tersebut, kalian pause video pembelajaran ini. Setelah kalian selesai mengerjakan, barulah kalian melanjutkan untuk memutar video pembelajaran ini. Selamat mengerjakan. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir ya. Tentunya kalian juga sudah memahami apa saja yang sudah disampaikan pada pembelajaran tadi. Ya, pada pembelajaran tadi kita telah mempelajari tentang menuliskan pengaruh musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau itu sangat mempengaruhi kehidupan, entah itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Itu sangat berpengaruh pada kehidupan musim hujan dan musim kemarau. Pada pembelajaran tadi juga sudah ada disebutkan beberapa contoh pengaruh dari musim hujan dan musim kemarau tersebut. Nanti kalian bisa melihat kembali bila kalian belum memahami apa saja pengaruhnya. Kalian bisa melihat kembali pada video pembelajaran tadi. Tentunya kalian sudah mencatat ya pengaruh-pengaruh tersebut. Ya, kalau sudah mencatat nanti kalian bisa mempelajarinya dan tentunya lebih mudah lagi untuk mempelajarinya ya. Nah itu, lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan manfaat hidup bersatu dalam masyarakat. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari manfaat hidup bersatu di rumah dan juga di sekolah. Lalu sekarang adalah manfaat hidup bersatu dalam masyarakat. Contoh-contoh perilaku yang menunjukkan persatuan dalam masyarakat juga sudah dipelajari tadi. Nah, tentunya kalian juga sudah mencatat ya contoh-contohnya apa saja itu. Selain contoh tersebut, tentunya masih banyak lagi contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Lalu juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya juga sudah disebutkan tadi dan masih banyak lagi manfaat baik dari sikap yang menunjukkan persatuan atau sikap hidup bersatu. Tuh, banyak manfaat baiknya. Itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah terkait pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, tadi pada pembelajaran sudah ada soal cerita. Kalian diminta untuk menyelesaikan soal cerita tersebut pada buku catatannya. Apakah sudah dikerjakan? Jika sudah, sekarang kita cocokkan bersama ya. Apakah jawaban kalian, cara mengerjakan kalian dan jawaban kalian sudah tepat? Baiklah, sekarang kita cocokkan bersama. Karena ini soal cerita, tentunya jawab seperti itu ya. Ini yang diketahui dulu, kue yang dimiliki Butin sama dengan 25/30 bagian. Itu kue yang dimiliki Butin. Lalu yang diketahui lagi, kue yang diberikan kepada Ina. Tadi dijelaskan ya, Butin itu memberikan kuenya kepada Ina. Kue yang diberikan kepada Ina itu ada 12/30 bagian. Lalu yang ditanyakan adalah sisa kuenya Butin. Nah, sisa kuenya yang tadi dimiliki berapa, terus yang diberikan kepada Ina berapa, itu diapakan? Ya betul, dikurangi 25/30 dikurangi 12/30
sama dengan. Nah, sekarang caranya. Ini penyebutnya sudah sama, yaitu 30 ya. Yang dikurangi pembilangnya. 25 dikurangi 12. Berapa 25 dikurangi 12? Ya, betul, 13. Jadi jawabannya adalah 13/30. Nah, ini sudah ketemu ya hasilnya ya. Kalau sudah ketemu hasilnya, sekarang tinggal membuat kesimpulannya. Bagaimana kesimpulannya itu? Ya, jadi sisa kue butin adalah 13/30 bagian. Itu ya anak-anak, cara mengerjakan soal cerita. Untuk mengetahui atau mengukur pemahaman kalian mengenai menyelesaikan masalah terkait pengurangan pecahan berpenyebut sama, di sini ada tugas. Nah, ini tugasnya. Selesaikan soal cerita berikut. Nah, ini ada 5 nomor. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian pahami baik-baik soal cerita itu. Nanti cara mengerjakannya ditambah atau dikurangi harus kalian pahami. Kalau ini soal cerita tentunya harus lengkap ya cara menjawabnya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, kalian foto dan dikirimkan hasil pengerjaan kalian ke Pak Oki. Nanti Pak Oki beri nilai. Seperti itu ya anak-anak. Jelas ya tugasnya. Baiklah, kalau sudah jelas, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Tidak bosan Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan agar nanti tubuh kalian tetap terjaga kesehatannya dan dapat selalu mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya anak-anak. Bye bye.